Gadis itu hanya memberiku waktu 5 detik untuk membuktikan kalau aku seorang pria sejati. Kalau tidak, dia akan membunuhku di tempat. Tapi aku hanya perlu satu kalimat untuk membuatnya tersipu malu. Tinju imut Sisi. Tinju tak terkalahkan Sisi. Penghancur langit dan bumi. Ternyata dia adalah teman masa kecilku dari panti asuhan. Dan ini adalah jurus tinju yang dia ajarkan padaku. Bagaimana? Aku hebat, kan? Beberapa hari yang lalu, aku membangkitkan bakat kontrak tingkat 6S yang terkuat dalam sejarah. Tidak hanya bisa membuat kontrak dengan makhluk apapun, aku bahkan bisa mengendalikan tubuh dan jiwa mereka sesuka hati. Kupikir aku bisa membuat kontrak dengan sekelompok gadis dan memulai perjalanan haramku. Atau membuat kontrak dengan monster buas untuk melindungiku. Tapi kemudian aku menemukan kelemahan fatal dari bakatku. Yaitu, pihak lain harus sadar dan rela memakan permata kontrak. Semua orang menertawakanku dan mengatakan ini adalah kemampuan paling tidak berguna. Lagi pula, siapa yang mau menjadi budak orang lain? Saat aku mulai putus asa, teman masa kecilku, Su Jingyao, seperti biasa, memberiku semangat dan dukungan. Jangan menyerah begitu cepat, percayalah pada dirimu sendiri, dunia ini luas. Pasti ada makhluk yang bersedia kau kendalikan. Kata-katanya memberiku ide, aku segera memakan permata itu. Saat berikutnya, tubuhku memancarkan cahaya hijau. Benar saja, membuat kontrak dengan diri sendiri juga berhasil. Melihat itu, Su Jingyao langsung bertanya dengan cemas apakah aku baik-baik saja. Aku menjawab bahwa aku baik-baik saja. Dia akhirnya menghela nafas lega. Jangan lakukan itu lagi, kau membuatku takut. Lalu Su Jingyao bersiap untuk kembali ke asramanya. Karena besok pagi dia harus melapor ke tim patroli. Bergabung dengan tim patroli untuk melindungi rumah selalu menjadi mimpinya. Dan sekarang akhirnya dia memiliki kesempatan untuk mewujudkannya. Jangan terlalu sedih, mungkin suatu hari nanti saat kau menjadi kuat, kau bisa bekerja sama dengan teman masa kecilmu yang imut ini. Meskipun aku juga ingin berjuang bersamanya. Karena kemampuanku yang tidak berguna, aku sudah ditugaskan sekolah untuk bertani. Mungkin hari ini adalah pertemuan terakhir kami. Aku sangat ingin memeluknya. Detik berikutnya, tubuhku secara otomatis maju dan memeluk Su Jingyao. Su Jingyao terkejut dengan pelukanku yang tiba-tiba. Aku juga sedikit bingung. Dengan wajah memerah, dia mendorongku menjauh. Meninggalkan kata hati-hati dan berlari kembali ke asramanya. Lalu aku mulai berpikir, tadi aku secara tidak sadar memerintah diriku sendiri. Dengan rasa penasaran, aku mulai menguji sejauh mana aku bisa mengendalikan diriku. Pertama, terbang. Lalu, gerakan andalan kakakku, sandaran gunung besi. Setelah berlatih beberapa saat, sekarang aku bisa memastikan, aku hampir bisa membuat tubuhku melakukan gerakan apapun. Tapi dengan syarat tidak melampaui batas kemampuan manusia normal, seperti terbang atau berubah menjadi spesies lain. Selain itu, beberapa gerakan, meskipun belum pernah kulatih sebelumnya, bisa kulakukan dengan sempurna berdasarkan ingatan. Jadi secara teori, aku bisa menguasai semua ilmu bela diri hanya dengan sekali melihat. Tapi sekarang ada satu masalah lagi yang perlu kuuji. Tak lama kemudian, hari berikutnya tiba. Aku terbangun dari tidurku, dan mendapati diriku di kantin. Dan seluruh tubuhku pegal-pegal. Sepertinya berhasil. Sebelum tidur, aku memberi perintah untuk lari pagi jam 5. Seperti dugaanku, tubuh bisa menjalankan perintah meskipun otak tidak sadar. Tiba-tiba, sekitarku menjadi ramai. Ternyata Luo Xiyu, primadona sekolah, datang. Kecantikannya yang luar biasa, segera menarik perhatian banyak siswa. Namun, saat aku menoleh, aku langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Karena primadona sekolah yang kulihat adalah monster mutan raksasa. Dengan kulit manusia seorang gadis yang menempel di dahinya. Ia juga makan dengan lahap di depan semua orang. Tapi para siswa tampak tidak melihatnya. Dan masih tersenyum padanya. Luo Xiyu, yang merasa ada yang aneh, menghampiriku dan bertanya. Zhang Ping, wajahmu tampak pucat. Apa kau sakit? Melihat itu, aku memaksakan diri untuk tenang. Lalu aku bilang kalau aku cuma mimpi buruk tadi malam dan kurang tidur. Aku juga beralasan ada kelas sebentar lagi dan kabur dari sana. Tapi monster mutan itu masih merasakan sedikit rasa takut. Apakah ini hanya perasaanku? Aku merenung setelah lolos dari maut. Kenapa ada monster mutan di sekolah? Apakah aku salah lihat? Kalau tidak, pasti ada yang menyadarinya. Saat aku ingin melapor hal ini ke guru, ternyata gurunya juga monster mutan berlapis kulit manusia, dan sedang memakan seorang siswi. Kejadian mengerikan ini membuatku lari terbirit-birit. Kejadian hari ini membuatku hancur. Apakah ini neraka dunia? Tapi setelah kupikir-pikir, aku bisa melihat monster mutan setelah menelan permata kontrak. Jadi aku menelan permata kontrak lagi. Dengan harapan semuanya kembali normal. Detik berikutnya, tubuhku kembali memancarkan cahaya hijau. Mengidentifikasi, tapi berbeda dengan sebelumnya. Genangan darah tiba-tiba muncul di depanku. Aku juga melihat tulisan mengidentifikasi. Setelah identifikasi selesai, proses seorang pria dimakan monster mutan segera terlihat. Lalu menghilang. Apakah aku membangkitkan kemampuan identifikasi? Aku menatap tanganku dengan bingung. Detik berikutnya, panel atributku langsung muncul. Aku juga menemukan bahwa permata kontrak memiliki level. Saat ini aku punya 2 bakat. Kau akan setia. Perintah summoner. Kau akan setia. Satu adalah perintah absolut dan kepatuhan absolut.
Dan yang satunya lagi adalah kemampuan identifikasi yang baru kudapatkan. Bakat ini datang secara tiba-tiba. Mungkin ada hubungannya dengan aku menelan permata lagi. Melalui kemampuan identifikasi, akhirnya aku mengerti kenapa aku bisa melihat monster mutan. Monster mutan ini bernama Tian Changhu. Bakatnya adalah mendistorsi persepsi. Jadi meskipun Tian Changhu makan orang di depan mata, di mata orang lain, mereka hanya dua siswa yang sedang mengobrol biasa. Dan aku, yang dikendalikan oleh kontraktor. Tubuh dan pikiranku tidak akan terganggu oleh dunia luar. Ilusi apapun tidak berpengaruh padaku. Tiba-tiba aku teringat kemampuan Su Jingyao yang sepertinya juga berhubungan dengan pikiran. Mungkin dia punya cara. Jadi setelah pulang sekolah, aku berencana menemuinya. Namun, yang tak kusangka, mereka ada di mana-mana di jalan. Sebenarnya ada berapa banyak dari mereka? Tak lama, aku tiba di markas patroli. Begitu masuk, resepsionis cantik itu menyambutku dengan ramah. Adik kecil, ada yang bisa dibantu? Aku sedikit terkejut. Lalu, dengan tenang aku bertanya apakah Su Jingyao ada di sana. Aku ada urusan dengannya. Resepsionis rubah langit itu memintaku untuk menunggu sebentar. Tak lama, Su Jingyao keluar. Dia bertanya mengapa aku tiba-tiba datang. Aku bilang aku hanya sedikit khawatir dia tidak bisa beradaptasi. Jadi aku datang untuk melihatnya. Su Jingyao bilang dia baik-baik saja. Rekan-rekan satu timnya sangat perhatian padanya. Tapi ketika aku melihat rekan satu timnya, wajahku menjadi muram. Su Jingyao dengan semangat berkata, dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan. Lalu membalas dendam pada binatang mutasi atas kematian orang tuanya. Oh iya, kami masih kekurangan orang. Bagaimana kalau aku merekomendasikanmu ke patroli? Aku segera menolak. Kemampuanku lebih cocok untuk bertani. Lalu aku berbalik dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat kau sudah beradaptasi dengan baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, aku pergi dari sana dengan perasaan kecewa dan sedih. Selamat tinggal, Su Jingyao. Setelah meninggalkan markas patroli, aku tidak bisa lagi menahan emosiku. Aku mengepalkan tanganku dengan marah. Bercanda, bahkan patroli terkuat pun musnah. Dan Su Jingyao, yang baru datang hari ini, juga tewas. Tiba-tiba aku berhenti. Pada saat itu aku akhirnya mengerti. Binatang mutasi telah menyusup ke seluruh kota. Dan semua orang di kota Mingzu hanyalah ternak yang mereka pelihara. Melalui identifikasi, aku menemukan beberapa informasi. Aku menemukan bahwa rubah langit berbeda dari binatang mutasi biasa. Mereka sangat cerdas dan pandai menyamar. Target prioritas mereka sebagian besar adalah kebangkitan yang kuat. Dan orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Sisanya, orang biasa. Hanyalah cadangan makanan mereka. Meskipun sebagian besar rubah langit berada di tingkat menengah dan tinggi, patroli, yang memiliki banyak kebangkitan tingkat tinggi, tidak dapat melawan mereka. Jadi pasti ada pemimpin tingkat yang lebih tinggi yang mengendalikan di balik layar. Dan yang membunuh Luo Xiyu kemungkinan besar adalah pemimpinnya. Firasatku mengatakan ia sangat kuat. Jika aku menggunakan identifikasi padanya, lokasiku akan segera terkunci. Jadi, kemungkinan besar ia adalah makhluk tingkat raja. Saat ini, konfrontasi langsung dengan rubah langit pasti berakibat fatal. Selanjutnya, aku harus bergegas untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak bisa hanya diam saja menyaksikan orang-orang yang tidak bersalah mati. Seminggu berlalu dengan cepat. Beberapa hari ini aku terus berlatih sejak pagi. Levelku juga naik satu tingkat. Aku juga mencoba menghasilkan dan memakan permata setiap hari. Berharap untuk mendapatkan bakat lagi. Tapi sejak kebangkitan identifikasi, permata yang dihasilkan semuanya tidak berwarna. Memakannya tidak berpengaruh. Tapi permata hari ini berwarna lagi. Hanya saja warnanya terlihat tidak menggugah selera. Aku langsung menelannya. Semoga kali ini ada efeknya. Saat berikutnya, tubuhku memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kehadiranku berkurang drastis. Kecepatan gerakku meningkat pesat. Di panelku, ada bakat baru lagi. Nightwalker, memberiku penglihatan malam. Mungkinkah aku membangkitkan bakat baru setiap kali naik level? Bukankah itu berarti aku tak terkalahkan? Lalu aku bersiap untuk pergi berlatih. Aku tidak sabar untuk mencoba bakat baruku. Saat berlari, ku bisa merasakan penglihatanku lebih baik dari sebelumnya. Tiba-tiba, aku melihat sebuah cincin di tanah. Lalu aku mengambilnya dan mencoba mengidentifikasinya. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya aku berhasil mengidentifikasi informasinya. Cincin pembunuh, membuat semua makhluk hidup secara tidak sadar mengabaikan pemakainya. Kebal terhadap pengguna yang telah terbangun tingkat lanjut ke atas. Bersamaan dengan itu, kilas balik kejadian pun muncul. Tak disangka, Luo Xiyu dan rubah langit abadi muncul di sini. Dan manusia bertopeng hitam di seberangnya pastilah pemilik cincin itu. Tapi di mata Luo Xiyu, dia pasti terlihat seperti manusia. Luo Xiyu adalah yatim piatu sejak kecil. Dan dengan kepribadiannya, dia tidak akan bermusuhan dengan siapapun. Maka hanya ada satu kemungkinan. Ada orang lain di kota Mutiara yang diam-diam melawan monster-monster ini. Sayangnya, pria bertopeng ini juga bukan tandingan Luo Xiyu. Tiba-tiba, terdengar suara rubah langit abadi dari kejauhan. Siapa di sana? Saat rubah langit abadi tiba, auraku sudah lama menghilang, dan ia langsung menyadari bahwa cincin itu hilang. Tapi bagaimanapun ia mencoba, ia tidak bisa mendeteksi aura apapun.
Yang bisa menyembunyikan diri dariku pastilah pengguna yang telah terbangun tingkat menengah ke atas. Harus segera memberitahu Yang Mulia Pangeran. Sepertinya mereka sengaja meninggalkan cincin itu di sana. Mengembalikannya sekarang malah akan lebih mencurigakan. Lebih baik aku simpan dulu untuk sementara waktu. Setelah kembali ke asrama, aku menyadari bahwa kekuatan tidak hanya terbatas pada kekuatan diri sendiri. Tetapi perlengkapan juga penting. Tadi karena hari belum terang, ditambah dengan cincin pembunuh, keberadaanku benar-benar tersembunyi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kepalaku. Zhang Ping, cepat sembunyi. Mereka datang. Suara yang familiar ini. Su Jingyao. Detik berikutnya, Luo Xiyu dan rubah langit abadi mendobrak masuk. Saat ini, yang terdengar hanyalah suara napasku. Luo Xiyu menatapku dengan senyum jahat, lalu dengan cepat mengangkat cakarnya untuk menyerangku. Tapi di saat-saat terakhir, ia berhenti, karena ia tidak merasakan sedikitpun fluktuasi emosi dariku. Jika aku adalah buronan, pasti aku akan melompat dan melawan. Dan ia juga tidak merasakan aura cincin itu. Maka ia memutuskan untuk tidak membunuhku. Tapi bawahan di sampingnya agak bingung. Yang Mulia Pangeran, mengapa Anda mengampuninya? Orang ini selalu lari pagi, tapi hari ini tidak pergi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Dan karena kita sudah di sini, bukankah lebih baik membunuhnya dan membawanya pulang untuk dijadikan camilan? Bukankah itu menyenangkan? Luo Xiyu menjawab, dia hanya sampah yang tidak berharga. Jangan buang-buang makanan. Mendengar itu, bawahannya tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah mereka pergi, aku baru tersadar. Untungnya, aku sudah memerintahkan diriku untuk tidur paksa, sehingga aku tidak menunjukkan kelemahan. Tapi sebelumnya aku seperti mendengar suara Su Jingyao. Apakah itu hanya halusinasiku? Tapi aku segera menenangkan diri. Lagi pula, yang terpenting sekarang adalah memanfaatkan waktu untuk menjadi lebih kuat dan membalaskan dendamnya. Saat makan siang di kantin, aku tiba-tiba mendengar teman-teman di sebelahku berdiskusi. Tim patroli menemukan mayat terpotong 2 di dekat sekolah hari ini. Dan mayat itu ternyata bintang kematian hitam, pembunuh bayaran terkenal dari kota Mutiara. Apa yang mereka bicarakan itu pria bertopeng tadi malam? Bahkan pembunuh bayaran nomor 1 bisa dibunuhnya dengan mudah. Kelihatannya kekuatan Luo Xiyu benar-benar tak terduga. Dengan mempublikasikan mayat ini, pasti ingin memperingatkan kekuatan yang melawan secara diam-diam. Mereka pasti akan lebih waspada dari sebelumnya. Aku harus segera mencari beberapa peralatan untuk pertahanan diri. Jadi, setelah kelas selesai, aku langsung pergi ke toko pandai besi. Namun, aku tidak menyangka, hampir semua toko pandai besi di kota dikendalikan oleh rubah langit abadi. Tiba-tiba, panel memberitahu, keahlian identifikasiku telah naik level. Setelah upgrade, aku bisa mengidentifikasi nilai pertumbuhan seseorang. Anak muda, mau masuk dan lihat-lihat, barang-barangku sangat bagus. Mendengar itu, aku buru-buru menolak. Prioritas sekarang adalah menemukan toko yang tidak dikendalikan. Segera aku menemukan toko pandai besi lagi. Kamu tetap di sini. Segera aku menemukan toko pandai besi lagi. Kamu tetap di sini. Untungnya, kali ini aku mendengar suara manusia dari dalam. Kamu tetap di sini. Untungnya, kali ini aku mendengar suara manusia dari dalam. Di dalam toko, seorang pemuda sedang mempromosikan pedangnya. Pak Tua, jika Anda mau membelinya, saya akan memberikan diskon besar. Saya akan menjualnya dengan harga terendah. Harga terendah, apa, katamu? Penonton di depan layar semuanya tampan? Memang, si rambut pirang langsung marah. Orang tua, jangan menolak tawaran baik. Saat mereka bertengkar, aku langsung merebut senjata itu dan mulai mengidentifikasinya. Kualitas biasa, senjata sampah yang tidak berguna. Melihat situasi ini, si rambut kuning langsung maju untuk merebut. Namun, siapa sangka, baru saja digenggam, langsung patah. Melihat rencananya terbongkar, si rambut kuning langsung naik pitam, langsung berubah menjadi mangki liar. Dan dengan sombong berkata, aku adalah murid langsung dari Master Ma di perguruan bela diri Xing Yi. Lihatlah jurus 5 pukulan petirku. Kecepatannya begitu tinggi hingga membentuk beberapa bayangan di sekitarnya. Namun, di detik berikutnya, aku menamparnya hingga kembali ke bentuk aslinya. Bayangan, ya, cukup menarik, tapi hanya sampai di situ saja. Si rambut kuning terkapar di tanah sambil terus berteriak, tidak adil. Aku lalu mengaktifkan mode identifikasi. Ternyata namanya adalah Liu Baoguo. Energi liar dan menggelegar yang dilepaskannya memiliki efek khusus yang kuat. Kalau saja aku tidak lengah dan menghindar. Anak muda, jadilah lebih waspada. Ketika aku membelakangi, si rambut kuning mencoba menyerang lagi. Namun, hasilnya tetap sama. Dia tumbang oleh satu pukulanku. Tiba-tiba, terdengar suara seorang gadis dari luar pintu. Kenapa toko ini begitu ramai? Tampaknya ada tamu penting yang datang. Apakah aku harus memutar kepalamu dan mengusirmu? Atau kau ingin merangkak keluar sendiri sekarang? Melihat itu, si rambut kuning langsung melarikan diri ketakutan. Ketika aku juga bersiap untuk kabur, dia malah langsung menyudutkanku ke dinding. Kita bicara, hal ini membuatku sedikit berkeringat dingin. Tiba-tiba gadis itu mendekat, dan mengatakan bahwa ia seorang wanita lajang yang lemah, yang harus bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan juga merawat pamannya yang menjadi linglung karena kehilangan putrinya. Lihat kau sehat dan baik hati. Bagaimana kalau kau tinggal di sini dan menjadi pandai besi?
Kau bisa merawat pamanku dan membantu menjaga toko. Tentu saja, makan dan tempat tinggal disediakan, plus gaji. Tawaran yang menarik itu membuatku sedikit tergoda. Jika aku belajar keterampilan menempa, mungkin aku bisa menghemat banyak uang. Dan toko ini sepertinya tidak dikendalikan oleh rubah langit abadi. Baiklah, aku harus menjadi Raja Pandai Besi. Melihatku setuju, gadis itu langsung memberiku pelukan gemas. Sebaiknya aku bertahan hidup dari pelukannya dulu. Selama beberapa hari berikutnya, aku bekerja keras. Nyonya pemilik toko juga puas dengan kontrol kekuatanku. Lebih kuat lagi. Adik Zhangping. Tapi benda ini terasa seperti sedang menguleni adonan. Nyonya pemilik toko menjelaskan bahwa inilah teknik tempa uleni adonan yang dia ajarkan padaku. Seperti menguleni adonan, semua bahan harus tercampur rata. Kemudian dia pergi ke gudang untuk mengambil cetakan. Sudahlah, masukkan saja semuanya. Apinya mau padam. Namun, sedetik kemudian tungku tiba-tiba meledak. Api yang dahsyat langsung menelanku. Kegelapan yang tak berujung membuatku berpikir aku sudah mati. Tapi tiba-tiba dadaku melahap api dengan ganas. Aku hanya merasakan kekuatan api mengalir di tubuhku. Sedetik kemudian, semua api menghilang. Melihat itu, aku buru-buru memeriksa diriku sendiri. Nilai pertumbuhan di panel atributku tidak hanya meningkat, permata kontrak juga naik level. Bahkan aku mendapatkan skill baru, pemakan api. Padahal seingatku, nilai pertumbuhan orang lain terbatas. Mungkinkah hanya aku yang bisa membangkitkan banyak bakat? Tapi yang membuatku bingung adalah pemicunya. Tiba-tiba nyonya pemilik toko kembali. Melihat ruangan berantakan, ia baru ingat lupa memberitahuku untuk tidak memasukkan sisik ular cilian. Mendengar itu, aku segera meminta maaf. Tapi nyonya pemilik toko bilang, yang penting orangnya baik-baik saja. Ia lebih penasaran bagaimana aku memadamkan api dari sisik ular itu. Dan bahan-bahanku juga tercampur dengan baik. Padahal, dibutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk mencapai hasil seperti itu. Saat nyonya pemilik toko menempa, aku juga mengetahui darinya, bahwa ada organisasi ketiga di kota Mutiara. Tapi tidak ada yang tahu apa tujuan mereka. Oh ya, adik Zhangping, kau tadi ingin membeli peralatan, kan? Kalau tidak keberatan, terimalah ini. Terbuat dari besi dingin. Pisau kecil yang indah ini dapat dengan mudah melukai monster mutasi tingkat menengah. Terbuat dari besi dingin, pisau ini pasti sangat mahal. Aku masih sedikit trauma. Terbuat dari besi dingin, pisau ini pasti sangat mahal. Nyonya pemilik toko menjawab, berdasarkan harga pasar bahannya, mungkin sekitar 100.000. Otakku langsung menciut. Berapa? Apakah aku yang bergaji 3.000 per bulan pantas menerimanya? Nyonya pemilik toko tertawa dan berkata, anggap saja ini hadiah untuk kemajuanmu. Lalu dia pergi karena ada tugas. Sebelum pergi, dia berpesan agar aku menjaga kakek, dan jangan biarkan dia membuka toko. Meskipun bengkel ini tidak ditargetkan oleh Tian Chang Fox karena tutup, keributan tadi pasti menarik perhatian mereka. Jadi aku memutuskan untuk berpatroli di sekitar saat malam tiba. Tanpa diduga, aku bertemu dengan Tian Chang Fox yang menyamar sebagai anak kecil sedang bermain ayunan. Untungnya, dia hanya level 3. Dengan perlengkapan yang kupakai, aku seharusnya bisa mengalahkannya. Jika aku menyerahkan tubuhnya ke atasan, mungkin akan menarik perhatian mereka. Tetapi tepat ketika aku bersiap untuk menyerang, detik berikutnya seluruh tubuhku tiba-tiba membeku. Jangan bergerak, kalau tidak, kau mati. Merasakan niat membunuh wanita itu, aku merasa merinding. Kekuatan wanita ini mungkin jauh di atasku. Dia dengan mudah melihat penyamaranku dengan Nightwalker dan cincin pembunuh. Kemudian wanita itu berkata, jika aku tidak ingin mati, segera pergi ke lapangan latihan panti asuhan untuk menemuinya. Lalu dia menghilang. Sepertinya dia bukan sekutu Tian Chang Fox. Kalau tidak, aku sudah mati di sini. Aku segera tiba di lapangan latihan panti asuhan. Hanya saja anehnya, nama taman ini kuberikan saat aku kecil. Bagaimana dia tahu? Tiba-tiba, seekor binatang buas mengganggu pikiranku. Aku segera mengaktifkan identifikasi. Makhluk jelek ini bernama tikus mutasi. Level 5, ekornya sangat beracun. Perbedaan level membuatku ingin segera kabur. Tapi jika aku tidak mengatasinya sekarang, anak-anak panti asuhan mungkin akan terluka saat bermain di taman besok. Jadi aku memilih untuk bertarung mati-matian. Dengan perlengkapan dari pemilik toko, seharusnya tidak masalah. Meskipun aku tidak punya pengalaman bertarung, aku bisa memerintahkan diriku untuk bertarung otomatis. Tiba-tiba, tikus mutasi itu melompat. Melihat itu, aku segera memerintahkan diriku untuk bertahan total. Tanpa diduga, pertahanannya sangat kuat. Bahkan air mata kecantikan tidak bisa menembusnya. Sepertinya aku harus mengakalinya. Aku segera mendorongnya dan menjaga jarak. Namun, tikus mutasi itu tidak memberiku kesempatan untuk bernapas. Dan segera mengumpulkan racunnya, menembakkanku dengan brutal. Melihat itu, aku hanya bisa memerintahkan tubuhku untuk menghindar. Seperti mengendalikan karakter dalam game. Pada saat yang sama, aku juga mengamati bahwa matanya adalah titik lemahnya. Karena hanya bagian itu yang tidak tertutup pertahanan. Tapi dia menggulung dirinya menjadi bola. Agak sulit. Namun, aku segera menemukan cara. Ku memberi diriku perintah untuk menggunakan tinju mutiara terang yang kulihat di buku sejarah. Tinju terang mengejar tikus. Jurus ini sangat kuat dan dapat memanfaatkan keunggulan ukuran.
Untuk menghancurkan musuh kecil, serang duluan. Dia akan segera menggulung menjadi bola. Lalu bakar tikusnya. Saat dia menjerit kesakitan karena api yang nyaman, aku segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerang titik vitalnya. Seketika, api berkobar di sekitarku. Ketika api padam, aku berhasil membunuh tikus mutasi. Level dan semua atributku meningkat. Benar saja, pertarungan nyata jauh lebih cepat daripada latihan untuk naik level. Saat aku berpikir kenapa ada tikus mutan di sini, tiba-tiba muncul genangan air di bawah kakiku dan menarikku masuk. Air macam apa ini? Menyeramkan sekali. Ku beri kau waktu 3 menit. Suara ini, wanita yang tadi. Seorang wanita berambut putih menunjukku dengan pedang es. Buktikan padaku kau manusia. Aku merasa tak berdaya. Aku memang manusia. Bagaimana membuktikannya? Masa aku harus nyanyi dan nge-rap? Atau mungkin dia sadar ada binatang mutan yang menyamar di kota. Dan karena sulit membedakan, dia memintaku membuktikan diri. Lalu aku bertanya, boleh minta petunjuk? Identifikasi gagal. Wanita itu berkata dengan dingin. Kau punya waktu 1 menit lagi. Aku berusaha keras mengidentifikasi informasinya. Hingga gagal 999 kali. Keahlian identifikasi dapat menentukan afiliasi target. Keahlianku naik level menjadi tingkat lanjut. Akhirnya aku berhasil mengidentifikasi informasinya. Ternyata namanya Liu Sisan. Peringkatnya mencapai level 28. Bakatnya adalah pengendalian elemen air. Dapat memanipulasi air minum biasa atau air di sekitarnya. Pantas saja cincin pembunuh dan Nightwalker tidak mempan padanya. Aku belum pernah mendengar tentang tim pembersih. Mungkinkah ini organisasi ketiga yang misterius itu? Tiba-tiba dia memperingatkanku. Hanya tersisa 5 detik. Aku panik. Benar, kau menyebut taman kecil ini sebagai tempat latihan. Berarti kau juga dari panti asuhan. Sama sepertiku, kan? Tapi aku tidak ingat ada orang bernama Liu Sisan. Pasti dia ganti nama. Aku teringat nama yang mirip. Apa kau Liu Sisi? Dia tampak terkejut mendengar nama itu. Sepertinya aku benar, tapi dia bilang itu bukan bukti aku manusia. Liu Sisi 3 tahun lebih tua dariku. Saat aku masuk Akademi Mutiara, dia sudah bergabung dengan tim investigasi. Hanya aku dan dia yang tahu, yaitu jurus tinju yang diajarkannya padaku waktu kecil. Lalu aku menyebutkan nama jurusnya satu persatu. Tinju langit runtuh bumi retak sisi tak terkalahkan. Tinju sisi terimut sedunia. Wajah Liu Sisan langsung memerah. Aku tahu, sudah cukup. Lalu dia bertanya pertanyaan kedua. Menurut data Akademi, kemampuanmu adalah kontrak permata. Karena tidak memenuhi syarat aktivasi, dinilai tidak berguna. Jadi, apa yang kau lakukan selama ini? Aku menjelaskan bahwa 2 minggu lalu, setelah memakan permata kontrak, aku menjadi binatang kontrak yang hanya bisa kukendalikan sendiri. Oleh karena itu, aku kebal terhadap ilusi binatang mutan manapun. Dan bisa melihat penyamaran mereka. Berdasarkan penyelidikanku, saat ini ada banyak rubah langit abadi yang bersembunyi di kota. Ku curiga satu kelompok telah menyusup ke kota Mutiara. Kemampuan bawaan mereka adalah distorsi kognitif. Liu Sisan langsung memegangku dengan semangat. Apa katamu itu benar? Aku menceritakan tentang pemilik warung sarapan di Jalan Leye, pemilik toko furnitur, dan banyak rubah langit abadi lainnya. Bahkan gadis kecil yang kau cegah untuk kubunuh tadi juga salah satunya. Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksanya. Liu Sisan segera menghubungi rekan satu timnya, Jinbo. Menurutmu, informasi ini bisa dipercaya? Setelah mendengar itu, Jinbo berkata dia yakin bahwa tidak ada monster mutan bernama Tian Changhu yang pernah ditemukan di kota Mingzu. Namun, distorsi kognitif pernah muncul, dan cocok dengan deskripsi Zhang Ping. Aku sudah mengirim orang untuk menangkap 2 yang terbaru secara diam-diam. Mereka seharusnya segera kembali. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi di belakang Jinbo. Ada apa? Anggota tim dengan cepat melaporkan. Ketua, pemilik kedai sarapan ini baru saja dibawa keluar kota. Lalu dia mengamuk, melepaskan diri, dan menyerang kami. Saat itu, istri pemilik kedai sarapan sudah berada di depan Jinbo. Melihat itu, Jinbo berteriak, "Cari mati!" Lalu, dia langsung meninju perut istri pemilik kedai sarapan. Istri pemilik kedai yang sudah tak bernyawa, dengan cepat berubah menjadi Tian Changhu. Jinbo segera memerintahkan, beritahu tim yang lain, untuk menangkap dan membunuh semua target yang baru saja disebutkan. Sementara itu, di akademi, Tian Changhu yang menyamar sebagai Luo Xiyu, langsung menyadari bawahannya telah mati. Namun, dia tidak bisa menemukan siapa yang membunuhnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Siapa yang bisa membunuh dengan cepat dan langsung menyembunyikan auranya? Siapa orang itu? Sementara itu, di ruang gelap, Liu Sisan akhirnya mempercayai semua yang kukatakan. Namun, yang belum pasti adalah, apakah kebetulan aku tiba-tiba memiliki kemampuan untuk melihat melalui ilusi Tian Changhu? Atau itu jebakan yang sengaja dibuat oleh musuh? Jadi, dia memutuskan untuk menjadikanku mata-mata terlebih dahulu. Dia akan melindungiku secara diam-diam untuk sementara waktu. Jika aku menemukan sesuatu, aku harus segera menghubunginya. Lalu, dia memberiku liontin giok. Liontin ini sepasang. Dia memegang giok hangat, sementara aku memegang giok dingin. Jika aku dalam bahaya, aku harus menutupi giok dingin dengan api. Giok hangat di tangannya akan menjadi panas, dan dia akan tahu aku dalam bahaya. Namun, untuk saat ini,
Dia menyarankanku untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Ku bilang aku juga ingin. Tapi aku tidak mampu membayar biaya sekolahnya. Mendengar itu, Liu Sisan berkata dia akan membantuku mengajukan dana ke organisasi. Dan memintaku untuk mencari perguruan bela diri yang cocok saat aku punya waktu. Keesokan paginya, ku mulai mencari perguruan bela diri di dekat sini. Tiba-tiba, aku melihat seorang gadis berambut merah muda membagikan selebaran. 500 koin Mingzu, 9.999 koin Mingzu. Gadis berambut merah muda itu dengan antusias mengatakan bahwa itu sangat berharga. Tinju Raja Binatang kami cukup terkenal di kota Mingzu. Jika kau tidak percaya, aku akan menunjukkannya padamu. Aku segera mulai belajar. Gadis itu memberitahuku bahwa tinju Raja Binatang memiliki 3 jurus. Jurus pertama, Cakar Harimau Hitam. Jurus kedua, Tornado menghancurkan tempat parkir. Jurus ketiga, Gagak Terbang. Kedengarannya sangat keren, hanya saja dia jelas belum mahir, dan tidak bisa menunjukkan kekuatan tinju Raja Binatang sepenuhnya. Tiba-tiba, 2 pria kekar datang. Siapa yang mengizinkan orang-orang dari perguruan tinju Raja Binatang membagikan selebaran di sini? Gadis itu dengan cepat berkata, bahwa dia tidak tahu dia tidak boleh membagikan selebaran di sini. Lalu, seorang pria berambut pirang juga datang. Dia berkata, tinju Raja Binatang, teknik bela diri murahan macam apa itu? Mereka malah menyuruh kami untuk belajar di sasana Singyi Kuan mereka. Dan aku mengenali orang ini. Bukankah ini si kilat yang pernah kutampar sampai terbang? Si rambut kuning langsung naik pitam mendengarnya. Kesempatan bagus untuk balas dendam lama dan baru sekaligus. Ia langsung menyuruh beruang 1 dan beruang 2 untuk menghajarku. Gadis itu langsung melindungiku dengan tubuh mungilnya. Kalian tidak boleh mengganggunya. Melihat mereka semakin beringas, aku langsung mengaktifkan identifikasi. Ternyata bakat mereka adalah penguatan fisik dengan mengorbankan kecerdasan. Mereka sudah terlihat bodoh. Masih diturunkan lagi? Ini benar bakat, namun aku menemukan kejutan yang tak terduga. Gadis di depanku yang bernama Wang Jiemin ini memiliki nilai pertumbuhan hingga 7 bintang. Calon master di masa depan. Satu-satunya kekurangannya adalah kemampuan belajarnya yang sangat buruk. Aku pun meminta Wang Jiemin untuk minggir. Selanjutnya, lihat kemampuanku. Lagi pula, ini urusanku. Sekalian mencoba jurus tinju Raja Binatang yang baru ku pelajari. Beruang 1 dan beruang 2 langsung menyerbuku. Namun, dengan mudah aku menghindar dan membalas serangan mereka satu persatu. Melihat itu, Liu Baoguo langsung mengeluarkan jurus kilat 5 serangan. Sebelum ia sempat menunjukkannya, aku langsung menyerangnya dengan tepat. Liu Baoguo langsung bersujud padaku. Setelah semuanya selesai, aku meminta Wang Jiemin mengantarku mendaftar ke sasana. Saat ini, Wang Jiemin sudah menjadi penggemar beratku. Dia tak menyangka aku bisa mempelajari tinju Raja Binatang hanya dengan melihat sekali. Ia pun bertanya apakah aku bisa mengajarinya juga. Tentu saja aku setuju. Lagi pula, dia memiliki potensi 7 bintang. Paling tidak, dia akan menjadi seorang kebangkitan tingkat tinggi di masa depan.